cuma satu kartu saja cukup, iya kan? Berubah sekali. Nah, kalau perubahan itu tuh baru satu kali perubahan Bapak Ibu. Kalau 5 kali perubahan, 4 kali perubahan, elektron itu kira-kira nanti 20 tahun yang akan datang apa bentuknya? Bisa jadi bukan algoritma lagi Bapak Ibu, tapi membaca pikiran orang. Jadi nanti itu segala suatu alat itu mungkin nggak perlu kita sentuh lagi. Kita gini aja sudah, cering, sudah. Jalan tol itu sekarang Bapak Ibu kan melihat kemajuan ditempel kartunya kan. Nah sekarang saja sudah mulai ada ide nanti nggak perlu tempel. Di Jakarta itu tahun depan 2022 ini sudah nggak perlu tempel lagi. Mobil itu lewat sudah, langsung terdeteksi rekeningnya berkurang. Jadi kita lewat rekening kita sudah langsung berkurang Bapak Ibu. Ting sudah. Jadi kita itu tanpa hambatan. Nah, ini kalau kita bicarakan perubahan. Apa intinya dengan pendidikan? Kalau begitu, kalau kita membekali sekarang dengan cara-cara belajar dulu, anak-anak kita ajari, kita tunjukkan teorinya. Kira-kira untuk anak-anak dewasa, teori yang kita berikan masih berlaku enggak? Enggak. Sudah tidak, Pak. Yang dibutuhkan anak-anak bukan kita menjelaskan teori. Teorinya sudah berubah. Bukan kita menjelaskan materi yang sudah ada. Materi yang ada sekarang nanti zaman anak-anak dewasa beda lagi. Kalau begitu yang diperlukan apa oleh anak-anak? Yang diperlukan adalah kemampuan mengantisipasi kalau hidup ini berubah. Anak-anak itu satu, bisa merumuskan, mempelajari perubahan yang ada. Karena itu dibutuhkan ke depan itu adalah anak-anak itu memiliki keterampilan belajar. Jadi kalau sekarang itu belajar itu kita ajari, untuk kebutuhan yang akan datang anak-anak kalau modelnya kita begitukan terus, kata Pak Yul, anak-anak disuapi terus, anak-anak ini nanti tidak akan bisa hidup di masa yang akan datang, Pak. Saat mengalami perubahan, mana ini yang memberikan acuan ke saya, memberi panduan saya? Gak ada yang beri panduan, dia diam saja, padahal hidup sudah berubah, tergilas perubahan. Segala sesuatu minta jadi materinya mana. Padahal nanti perubahan yang akan datang, materi itu bisa di mana-mana. Dia nggak punya kemampuan untuk mencari, maka dia akan ketinggalan, bisa terlindas. Namanya keterampilan atau kemampuan literasi, kan gitu. Jadi anak-anak itu harus cari sendiri, lincah segala macam. Nah, oleh karena itu maka praktisnya cara mengajar sekarang harus berubah. Nah, dalam kaitan dengan cara mengajar kita harus berubah. Mengajar kita sekarang harus membuat anak-anak satu, punya kemahiran belajar. Dua, punya kemahiran berliterasi. Jadi anak-anak itu harus lincah mencari informasi. Bapak Ibu jangan menganggap anak-anak itu kecil terus. Yang seperti Bapak Ibu alami dulu, kalau nggak diberikan, nggak diberitahu guru, nggak tahu. Anak-anak sekarang Bapak Ibu nggak usah Bapak Ibu beritahu, dia sudah bisa cari tahu. Yang perlu dilatih apa? Berlatih untuk memikirkan apa yang dia sudah ketahui itu dihubungkan dengan persoalan di sekitarnya. Itu yang perlu kita latihkan. Tetapi kalau cuma cari tahu, cari begini, anak-anak lebih lincah. Bapak Ibu jangan mengecilkan hati anak-anak. Kemudian yang berikutnya, apa yang dibutuhkan anak-anak? Kemahiran hidup. Hidup ini nggak bisa cuma dilatih. Kamu sekarang saya kasih keterampilan menjahit, bukan nanti bisa untuk hidup. Kalau sudah pekerjaan menjahit nggak diperlukan lagi dikerjakan manusia, dia bagaimana Bapak Ibu? Nggak hidup ya. Oleh karena itu sekarang anak-anak itu yang diperlukan adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu apa? Apabila dia menghadapi permasalahan, dia punya ketangguhan untuk rajin mengidentifikasi perubahan itu apa. Kalau begitu saya harus berbuat apa? Saya melalui dunia ini dengan keterjalanan yang ada, kegagalan dilampaui segala macam supaya dia bisa menemukan ketegaran hidup. Pemain sepak bola itu Bapak Ibu, pemain sepak bola kalau tidak pernah dilatih di lapangan-lapangan jelek, ditemukan dengan teman-temannya untuk bermain di lapangan, apa bisa jadi juara? Kalau dia hanya disuruh menonton,
pertandingan sepak bola, pemain-pemain Maradona, pemain Little Misses, itu apa? Little Messi. Little Messi judulnya sinetron. Messi, kemudian disuruh melihat panduannya Sintayong dan sebagainya. Apa bisa dia jadi pemain hebat? Gak bisa. Dia harus berani mencoba bahwa di tackling itu sakit. Karena di tackling sakit maka dia otomatis harus punya keterampilan menghindar, kan gitu Bapak Ibu. Dia harus itu harus dilatih. Nah, di madrasah belajar itu yang diperlukan anak-anak itu latihan semuanya Bapak Ibu. Untuk latihan semuanya itu zaman sekarang karena nanti perubahannya itu tidak bisa kita perkirakan. Kalau sudah perubahannya 4 kali lipat dari perubahan yang ada sekarang, kira-kira masih bisa kita bekali lagi nggak anak-anak? Kalau sudah perubahan itu nggak bisa kita perkirakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, berarti peraturan untuk jadi landasan Bapak Ibu mengajar kira-kira masih bisa dipersiapkan dengan baik ya? Sekarang saya tanya, sekali saya ulang ya, kalau perubahan-perubahan hidup itu nggak bisa diperkirakan, kebutuhan hidup masa depan juga nggak bisa diperkirakan, apakah juga Bapak-bapak, Ibu-ibu belajar untuk mengiringi perubahan-perubahan yang tidak bisa diperkirakan itu, kira-kira apakah bisa selalu dikawal dengan peraturan yang ada? Nggak bisa. Peraturan itu juga sifatnya terbatas, karena buatan manusia sekarang. Peraturan itu kan harus ada dulu, baru kemudian mengalami dikerjakan, baru implementasi, baru evaluasi kan gitu. Sekarang kalau perubahan kehidupan ini terus berubah, peraturan baru kita buat sekarang ini sudah berubah lagi. Peraturan kita buat lagi, berubah lagi. Bisa jadi peraturannya belum dibuat, ini sudah berubah lagi. Pertanyaan saya, ini yang penting nanti saya tanyakan hubungannya dengan kurikulum baru Bapak Ibu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala madrasah, guru, pengawas, kalau peraturan yang ada itu misalnya cuma ada 3, misalnya ada 3, terbatas cuma 3. Sementara setelah Bapak Ibu pikirkan, ini belajarnya harus dibuat begini, harus begini supaya anak bagus. Tapi peraturannya hanya ada itu. Sekarang saya tanyakan, apakah kita sudah bisa mulai bergerak untuk mengantisipasi perubahan tadi? Coba saya tanya itu, kira-kira jawabannya Bapak Ibu apa? Kalau peraturannya cuma itu, perubahan kehidupan sudah jauh, Bapak Ibu melihat ini harus ada langkah-langkahnya. Kita kira-kira apakah masih harus menunggu mana peraturannya?